Idola K-pop selalu disalahartikan, apakah itu karena penilaian cepat oleh netizen, perusahaan, rumor palsu, dan lain-lain? Selama bertahun-tahun ada banyak contoh di mana kebenaran tentang idola K-pop tertentu terungkap. Inilah 4 momen tersebut. Yang pertama, kebenaran tentang Lazy Dancing Jennie Blackpink. Tag Lazy Dancing, Jennie telah mengikutinya sepanjang karirnya terlepas dari fakta bahwa masalah tersebut terjadi lebih dari 2 tahun lalu. Selama puncak popularitasnya yang meningkat sekitar waktu dia merilis solo, Jennie mulai menghadapi tuduhan setengah hati tampil untuk penampilan grup dibandingkan dengan penampilan sendiri. Kebencian mencapai puncaknya dengan fancam, di mana banyak orang yang membandingkannya dengan anggota lain dan menuduhnya malas. Komentar peringkat teratas bahkan mengatakan bahwa dia memiliki potensi, tetapi lebih baik menjadi model. Kebencian menyebabkan dia melewati masa-masa yang sangat emosional. Apakah dia melewati neraka untuk kembali untuk mencapai mimpinya hanya untuk dijatuhkan oleh para pembenci yang tidak mengetahui kebenaran? Selama bertahun-tahun tidak ada klarifikasi yang dirilis oleh perusahaan, YG Entertainment, atau bahkan penggemar hingga baru-baru ini ketika Blink mengumumkan di situs komunitas fan bahwa pergelangan kaki Jennie telah terluka berkali-kali selama perjalanan promosinya. Pergelangan kaki Jennie terluka selama tur Jepang. Melalui pen, Jennie menulis konstitusi dan tubuh terlemah dari semua 4 anggota, dan kecelakaan pergelangan kaki awalnya membuatnya dalam kondisi yang buruk. Seperti yang mungkin diketahui banyak orang, pergelangan kaki adalah salah satu cedera paling parah yang harus diderita, karena begitu Anda pernah terluka sekali, mudah untuk melakukannya lagi setelah kecelakaan kecil apapun. Meskipun demikian, dia selalu mengenakan sepatu hak atau platform selama pertunjukan untuk tampil terbaik dalam pertunjukan. Bahkan pernah dilaporkan mendekati hari-hari debutnya bahwa pergelangan kakinya terluka selama pra-rekaman untuk Inkigayo dan dilarikan ke rumah sakit. Jennie meminum obat penghilang rasa sakit dan kembali ke atas panggung untuk pertunjukan hari itu juga. Dia bahkan jatuh dari tangga selama tur dunia Jepang mereka. Anggota bergegas ke arahnya dengan cemas saat dia meyakini semua orang bahwa dia baik-baik saja. Namun, ketegangan di pergelangan kakinya sangat parah sehingga dia tidak bisa menari untuk pertunjukan hari berikutnya, dan dia harus duduk di tangga. Bahkan seiring berjalannya waktu, pergelangan kaki Jennie masih terlihat sensitif. Ketika dia berada di bandara, sebuah pembawa menabrak pergelangan kakinya sedikit, tetapi Jennie sepertinya sangat kesakitan. Dilaporkan juga bahwa di sebuah konser, Rose menjatuhkan mikrofonnya secara tidak sengaja di kaki Jennie, dan sangat mengkhawatirkan Jennie karena dekat dengan pergelangan kakinya. Banyak yang masih mengungkit tarian malasnya sebagai masalah ketika perdebatan tentang Jennie muncul, meski tidak tahu luka yang ditanya. Bahkan hari ini, beberapa masih berkomentar bahwa dia melukai pergelangan kakinya, bukan lengannya. Mengatakan bahwa itu bukan alasan untuk malas menari, karena postingan yang terungkap banyak Blink membuat trending hashtag apologize to Jennie, meminta orang-orang yang membencinya untuk lazy dancing untuk mengakui kesalahan mereka. Banyak juga yang memuji pangsit manis itu atas etos kerja dan cintanya kepada para penggemar. Jennie tidak hanya sangat berdedikasi kepada penggemarnya, dia juga berdedikasi untuk menampilkan kinerja terbaik yang dia bisa. Jisoo juga menyebutkan bahwa Jennie bekerja keras untuk mengatasi konstitusi alami tubuhnya dan pergi untuk pilates di pagi hari sebelum pertunjukan musik untuk memperkuat tubuhnya. Dengan klarifikasi tentang tariannya, mungkin kini Jennie bisa menyapa penggemar dengan senyum yang lebih cerah. Yang kedua, kebenaran tentang mengapa Alexander meninggalkan U-KISS. Alexander memulai debutnya dengan anggota U-KISS pada tahun 2008, tetapi meninggalkan grup pada tahun 2011. Agensi U-KISS menyatakan bahwa dia pergi karena dia ingin kembali ke sekolah. Agensi mengatakan bahwa saya meninggalkan grup karena saya ingin kembali ke sekolah, kata Alexander. Namun, Alexander baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia sebenarnya dikeluarkan dari U-KISS oleh agensi tersebut. Kami melakukan banyak acara di luar negeri dan saya membantunya. Saya bahkan mengajari mereka cara menggunakan Twitter untuk mempromosikan barang-barang kami. Tapi kemudian mereka mendatangi saya dan berkata, kami berpikir untuk menukar beberapa anggota. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan tim luar negeri? Saya tahu mereka hanya mencoba untuk mengeluarkan saya, kata Alexander. Bahkan seorang karyawan di agensi tersebut mencoba memberinya alasan mengapa dia keluar dari grup. Seorang karyawan memberitahu saya, pikirkanlah Alexander, menurut Anda di mana peringkat Anda dalam hal popularitas di Korea? Kamu tidak populer. Saya masih muda saat itu, jadi saya setuju saja, kata Alexander.
Alexander akhirnya meninggalkan Yukis dan agensi, tetapi itu berhubungan baik. Bibi saya menemui CEO dan dengan jujur memintanya untuk mengizinkan saya pergi jika dia benar-benar yakin saya tidak akan membantu grup. Biasanya sulit untuk mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu berakhir atau meninggalkan agensi, tetapi kami berhasil mengakhirinya dengan persyaratan yang oke, kata Alexander. Yang ketiga, kebenaran tentang siaran langsung kontroversial One. Pada tahun 2018, One menghadapi beberapa reaksi ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang difilmkan dalam siaran langsung. Para anggota mengira kameranya mati, jadi mereka mulai bercanda. Beberapa netizen bahkan mengklaim bahwa Ha Seung-won dan anggota lainnya memaki-maki kata-kata kotor dan membuat lelucon yang tidak sopan. Beberapa bulan kemudian, dan para anggota memutuskan untuk membicarakan kejadian ini. Sementara para anggota mengakui bahwa mereka melakukan beberapa kesalahan hari itu, mereka ingin mengklarifikasi beberapa rumor terkait insiden tersebut. Ha Seung-won berbagi bahwa dia dituduh mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan. Kami pernah memiliki kontroversi terkait siaran langsung. Orang-orang salah paham dan mengklaim bahwa saya mengatakan hal-hal yang tidak pernah saya katakan. Saya terluka. Saya tidak bisa menjelaskan diri saya sendiri pada saat itu, atau bahkan keluar dengan alasan. Saya berencana menjelaskan diri saya nanti, kata Ha Seung-won. Lee Guan-lin juga menyatakan bahwa orang-orang mengacaukan suaranya dengan suara Ha Seung-won, yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan. Orang yang mengucapkan kata yang salah paham sebenarnya adalah saya. Pengucapan saya tidak bagus saat itu. Saya sangat bersemangat sehingga nada suara saya tinggi. Itulah mengapa semua orang mengira itu adalah Seung-won. Saya tidak mengatakan kata-kata kotor, tetapi saya merasa sangat menyesal terhadap Seung-won, kata Lee Guan-lin. Yang keempat, kebenaran tentang skandal bullying Tiara. Tiara menghadapi reaksi keras dari netizen pada tahun 2012 ketika rumor mulai menyebar bahwa para anggota telah menindas mantan anggota Hwayoung. Beberapa netizen bahkan mengumpulkan bukti terkait bullying mereka, seperti saat Eunjung memaksa menyuapi Hwayoung kue beras. Meskipun anggota Tiara mencoba menjelaskan situasinya, netizen sudah mengkritik para anggota dan citra Tiara mendapat pukulan besar. Orang-orang kemudian keluar dan mengungkapkan bahwa rumor bullying itu palsu. Mantan manajer Tiara bahkan mengklaim bahwa Hwayoung adalah pengganggu sebenarnya di grup. Ahrum juga akhirnya berbagi kebenaran yang jujur tentang skandal bullying Tiara. Mantan anggota Tiara Ahrum berkompetisi di acara reality survival idol Rebooting Project The Unit, di mana dia membereskan beberapa kesalahpahaman dari skandal bullying. Ketika program berakhir, Ahrum berpartisipasi dalam wawancara dan berbicara tentang rumor bahwa anggota Tiara telah menindas satu anggota. Selama wawancara, Ahrum berkata, "Menurut saya, anggota Tiara tidak bersalah. Semua kelompok menghadapi konflik, itu normal, tetapi dunia menargetkan kami dan menyebut kami sebagai pengganggu." Dia melanjutkan, "Para anggota seharusnya lebih banyak berkomunikasi, tetapi kami tidak melakukan itu. Kami terlalu berhati-hati. Saya tidak setuju bahwa ada anggota yang menindas atau ditindas oleh orang lain." Dia juga menyebutkan ini di unit. Dia mengatakan bahwa semua anggota sangat dekat dan rukun. Jadi ketika para anggota bertengkar, itu tidak lebih serius daripada ketika anggota keluarga bertengkar. Dia menambahkan bahwa pada saat skandal terjadi, para member masih terlalu muda untuk tahu bagaimana harus bereaksi lebih baik. Ahrum kemudian membagikan apa yang sebenarnya terjadi pada saudara perempuan Ryu Hyo-young dan Hwayoung. Mengenai teks ancaman yang dia terima dari Hyo-young, Ahrum berkata, "Hwayoung adalah tipe orang yang benar-benar riang. Dia sangat baik kepada saya ketika saya bergabung dengan grup. Ketika dia mengetahui bahwa adiknya Hyo-young mengirimiku ancaman ini, aku tahu dia sangat kesal dengan Hyo-young. Saya tidak menyalahkan anggota atau berpikir mereka mengacaukan saya. Sebenarnya, staf dan rekanlah yang menghancurkan hati saya dan melukai perasaan saya. Bukan karena mereka menyakiti saya secara langsung, tetapi sangat sulit untuk mendekati mereka. Kami semua masih sangat muda dan kami semua sangat sensitif. Saya pikir waktu singkat saya sebagai anggota Tiara mengajari saya banyak hal. Tetapi, tentu saja terkadang saya berpikir bahwa jika saya tidak bergabung dengan tim, saya tidak akan terluka parah," kata Ahrum. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kesalahpahaman ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.
Fans mulai membela Irene, menyatakan buku adalah buku dan Irene berhak membaca apapun yang dia inginkan. Yang lain, Fans mulai membela Irene, menyatakan buku adalah buku dan Irene berhak membaca apapun yang dia inginkan. Yang lain berpendapat atas namanya bahwa sementara Kim Ji-young-born 1982 memang memiliki ide-ide feminis yang kuat, dan meskipun mendukung feminisme atau menjadi feminis tidak salah, hanya membaca buku tidak membuat seorang menjadi feminis. Satu hal yang jelas di antara semua fans, feminis atau bukan, Irene tidak pantas menerima jumlah kebencian atau dikritik. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Dilansir dari Korea, Bu.